Shalom, selamat datang di program SPY, Selamat Pagi Yesus. Saya sangat bersuka cita menjumpai saudara yang telah dengan tekun bersama-sama mengikuti SPY, Selamat Pagi Yesus. Dan setiap hari saya juga membaca komen-komen yang saudara tulis tentang rema dan hikmat yang berkaitan dengan firman Tuhan yang dibacakan di hari tersebut. Tetaplah menuliskan hikmat yang saudara dapatkan setiap hari di kolom komentar. Saya percaya ada orang-orang yang akan dikuatkan juga ketika mereka membaca komentar yang saudara tulis. Percayalah, setiap hari kita akan mendapatkan hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani hari-hari kita. Karena itu, tetaplah dengan tekun menyembah, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Bangunlah hubungan yang karib dengan Tuhan secara terus-menerus, dan saudara akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Kristus. Sekarang mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah yang telah Kau berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang kawal malam. Kau memberi kami istirahat yang cukup hingga kami bisa bangun dengan segar kembali. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan urapi setiap kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kita tahu bahwa di saat hati kita, jiwa kita hanya merindukan Tuhan, kita mengalami Tuhan dan kita menemui Tuhan sendiri. Dan bersama-sama melalui pujian ini, mari kita arahkan semuanya. Kita melupakan semua permasalahan kita dan kita mau fokus kepada Tuhan. Biarlah jiwa kita hanya merindukan Tuhan melebihi apapun yang ada di dalam dunia ini. Bersama-sama kita mau berkata, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu
bagiku. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Hosea 10. Israel adalah sebuah pohon anggur yang sia-sia. Ia menghasilkan buah untuk dirinya sendiri. Semakin banyak buahnya, semakin ia memperbanyak mesbah-mesbah. Semakin baik tanahnya, semakin mereka memperbaiki tugu-tugu berhalanya. Hati mereka telah terbagi. Sekarang mereka didapati bersalah. Dia akan merobohkan mesbah-mesbah mereka dan menghancurkan tugu-tugu berhala mereka. Sebab sekarang mereka akan berkata, tak ada raja pada kita, karena kita tidak takut akan Yahweh. Kemudian, apakah yang dapat diperbuat seorang raja bagi kita? Mereka telah banyak membual, bersumpah palsu, dan membuat perjanjian, sehingga penghakiman tumbuh seperti pohon beracun di alur-alur ladang. Oleh karena anak-anak lembu Beth Awen, maka penduduk Samaria akan takut, dan rakyatnya akan berkabung karenanya. Demikian pula imam-imamnya yang telah bersuka cita atas kemuliaan anak lembu itu, sebab kemuliaan itu telah meninggalkannya. Anak lembu itu akan dibawa ke Asyur, suatu pemberian kepada Raja Yareb. Efraim akan mendapat malu, dan Israel akan dipermalukan oleh rencananya sendiri. Adapun Samaria, rajanya yang akan dilenyapkan bagaikan gabus di permukaan air. Dosa Israel, yakni tempat-tempat tinggi awen, akan dihancurkan. Onak duri dan pohon berduri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya. Mereka akan berkata kepada gunung, "Tudungilah kami," dan kepada bukit-bukit, "Runtuhlah atas kami." Hai Israel, sejak hari-hari Gibea engkau sudah berdosa. Di sana mereka berdiri, bahkan peperangan melawan ketidakadilan tidak menjangkau mereka di Gibea. Aku ingin memberikan didikan kepada mereka, dan bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka ketika mereka saling mengikat diri pada kejahatan-kejahatan mereka. Efraim seperti seekor lembu betina yang terlatih dan gemar mengirik, tetapi aku mengabaikan keindahan tengkuknya. Aku akan mengendarai Efraim, Yehuda akan membajak, Yakub akan menyisir tanah baginya. Menaburlah dalam kebenaran, menuailah dalam kemurahan. Garaplah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Yahweh sampai Dia datang dan mencurahkan hujan kebenaran ke atasmu. Engkau telah membajak kefasikan dan telah menuai kejahatan. Engkau telah memakan buah kebohongan, karena engkau telah mengandalkan kepercayaanmu
kepada banyaknya orang-orang perkasamu di jalanmu. Oleh karena itu, suatu gemuruh akan timbul di antara bangsamu, dan semua kubumu akan dihancurkan seperti keruntuhan Bet Arbel oleh Salman pada waktu peperangan. Sang ibu dihancurkan berkeping-keping di atas anak-anaknya. Demikianlah yang dia lakukan terhadapmu, hai Betel, karena besarnya kejahatanmu. Pada waktu fajar, Raja Israel akan dibinasakan sama sekali. Hosea 11. Pada waktu Israel masih kanak-kanak, aku telah mengasihinya dan memanggil anakku keluar dari Mesir. Semakin mereka dipanggil, semakin mereka berpaling. Mereka berkurban kepada para Baal dan membakar kemenyan untuk patung-patung pahatan. Aku juga telah mengajar Efraim berjalan, memegangnya pada kedua lengannya, tetapi mereka tidak tahu bahwa aku telah menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali-tali manusia, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang-orang yang melepaskan kekang pada rahang mereka dan membungkuk untuk memberi mereka makan. Ia tidak akan kembali ke tanah Mesir, tetapi Asyur akan menjadi rajanya karena mereka menolak untuk berbalik. Pedang akan berputar di kota-kotanya dan menghancurkan palang-palang pintu gerbangnya serta melahap mereka karena rancangan mereka sendiri. Umatku betah berpaling dariku. Mereka berseru kepada Yang Maha Tinggi, namun tidak sungguh-sungguh hendak meninggikan Dia. Bagaimana mungkin aku akan membiarkanmu, hai Efraim, dan membebaskanmu, hai Israel? Bagaimana mungkin aku akan membuatmu menjadi seperti Atma? Haruskah aku membuatmu menjadi seperti Zeboim? Hatiku telah berbalik di dalam diriku dan berkobar bersama belas kasihanku. Aku tidak akan melaksanakan kemarahanku yang menyala-nyala. Aku tidak akan kembali untuk menghancurkan Efraim, sebab aku adalah Elohim yang kudus di tengah-tengahmu. Dan aku bukanlah manusia. Aku tidak akan masuk ke kota itu dalam kemarahan. Mereka akan mengikuti Yahweh. Dia akan mengaum bagaikan singa. Apabila dia mengaum, maka menjadi gemetarlah anak-anak dari barat. Mereka akan gemetar seperti burung dari Mesir dan seperti merpati dari tanah Asyur. Maka aku akan membuat mereka menempati rumah-rumah mereka. Firman Yahweh. Efraim mengelilingi aku dengan kebohongan dan keluarga Israel dengan tipu daya. Tetapi Yehuda tetap memerintah bersama Elohim dan setia bersama orang-orang kudus. Mazmur 122. Nyanyian ziarah dari Daud. Aku bergembira ketika mereka berkata kepadaku, marilah kita masuk ke bait Yahweh. Kaki kami akan berdiri di gerbangmu, ya Yerusalem. Yerusalem dibangun sebagai sebuah kota yang saling menyambung dan tersusun rapi. Kesana suku-suku telah mendaki, suku-suku Yahweh, suatu kesaksian bagi Israel untuk bersyukur kepada nama Yahweh. Sebab tahta-tahta untuk penghakiman telah berdiam di sana, tahta-tahta milik keluarga Daud. Berdoalah untuk damai sejahtera atas Yerusalem. Mereka yang mengasihi engkau akan menjadi sejahtera. Biarlah damai sejahtera ada dalam tembok-tembokmu dan perlindungan ada dalam benteng-bentengmu. Bagi saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku, biarlah sekarang aku berkata, damai sejahtera ada padamu. Demi bait Yahweh Elohim kita, biarlah aku mencari kebaikan bagimu. Terima kasih telah mengikuti tayangan Selamat Pagi Yesus pada hari ini. Tetaplah bertekun untuk bersekutu karib dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya sepanjang hari ini hikmat dan urapan Tuhan menyertai kita. Hingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika saudara diberkati dengan tayangan Selamat Pagi Yesus, jangan lupa untuk subscribe dan share tayangan ini kepada rekan dan kerabat saudara. Tulislah komentar yang membangun pada tayangan ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus
memberkati kita semuanya. Amin.